ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel Kisah Mistis Kita. Melanjutkan cerita dari Mas Anton yang dimana dari sebuah wiridan yang diterima dia dari seorang habib yang menyebabkan dia mengalami kejadian-kejadian yang sudah kita sampaikan di 2 episode sebelumnya. Setelah kepulangan Mas Anton dan diantar oleh Mas Zainal dari tempat habib untuk meminta petunjuk tentang teror yang dia alami dari sesosok jin yang mengikuti dia, atau yang kita ceritakan di awal itu secara tidak langsung dia membuat sebuah komitmen atau perjanjian bahwa dia akan mengikuti sosok jin itu untuk membantu dia dalam keinginan dia untuk menjabat sebuah jabatan di kantor dia bekerja. Malam itu saat Mas Anton dan Mas Abidin pulang dari pengajian, di rumah Mas Anton dengan ditemani bapaknya, Mas Zainal ini berembuk atau berdiskusi tentang keadaan Mas Anton yang memang keadaan dia setiap hari dilihat secara nyata bahwa dia memang mengalami sebuah depresi atau tekanan karena kurangnya dia beristirahat, dan dengan gangguan yang dia terima yaitu diikuti oleh sesosok jin. Dan dari situ Mas Zainal yang memang dia backgroundnya lulusan dari sebuah pondok pesantren, dia meminta izin kepada bapaknya dan Mas Anton jika diperkenankan untuk membantu, ingin menyampaikan masalah Mas Anton ini ke guru besar dia di sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yang kemungkinan dalam waktu 1 minggu Mas Zainal akan ke tempat dia mondok untuk melakukan kunjungan yang biasa dia lakukan setelah dia lulus dari pondok pesantren. Dan di situ dia juga tidak menjanjikan apapun, hanya berinisiatif untuk membantu dan menceritakan problem yang Mas Anton alami ini bisa mendapatkan solusi yang hasilnya lebih baik, dan tentu saja Mas Anton bisa lepas dari teror-teror sosok makhluk hitam yang mengikutinya. Setelah itu Mas Zainal pulang dan tidak diceritakan selama 1 minggu itu kegiatan Mas Zainal apa. Yang terjadi sama Mas Anton ini tambah semakin parah. Bahkan dia harus libur dari tempat dia bekerja karena malam-malam yang dia lalui bertambah berat dan intensitas gangguan sosok itu semakin dirasakan
sudah sangat mengganggu. Bahkan untuk tidur pun Mas Anton sendiri ini merasa hampir tidak bisa memejamkan mata untuk beristirahat. Tidak siang hari maupun malam hari dia akan merasakan gangguan dan juga ketakutan. Hingga di 3 hari setelah kedatangan dia di Habib untuk menyampaikan apa yang dia alami, yang saat itu memang tidak membawa perubahan apapun, bahkan cenderung Habib ini melepas tangan untuk permasalahan itu. Malah dari Habib ini memberikan semangat kepada Mas Anton dan menjelaskan bahwa wiridan yang sudah diamalkan Mas Anton ini, kodamnya atau kekuatan dari wirid ini sudah berhasil dan menyatu dengan Mas Anton. Dan dari 3 hari setelah dia dari Habib itu, kondisi Mas Anton bertambah parah karena yang jelas dia sudah tidak bisa untuk tidur. Bahkan ketika dia memejamkan mata pun suara-suara ataupun sesuatu yang lain itu mengganggu dia. Dan dalam kondisi 1 minggu yang dia tidak tidur, dengan nafsu makan yang turun, badannya itu terlihat layu, pucat, dan sangat lemah. Bahkan dia untuk berjalan ataupun melakukan aktivitas lain itu sudah mulai dipapah oleh bapak ataupun keluarga dia. Setelah itu, satu malam terjadi sebuah kejadian yang cukup menghebohkan di rumah dan tetangganya, di mana suatu malam itu sehabis Isya, Mas Anton ini berteriak-teriak sendiri dengan bahasa yang kurang jelas dan menunjuk keluar di teras, dan mengatakan, "Oh, bapak, iki ono rombongan orang-orang kesini kok, bentuknya serem-serem. Bapak ini ada rombongan orang datang, penampilannya seram." Gak ada. Dari teriakan-teriakan Mas Anton ini yang cenderung keras, sehingga menyebabkan tetangga-tetangganya ikut keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka juga melihat kondisi Mas Anton ini. Timbul banyak pertanyaan karena beberapa hari Mas Anton juga tidak keluar rumah. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Mas Anton yang berteriak tidak wajar. Bapaknya menjelaskan hal itu, dan kemudian warga ini akhirnya mau memaklumi kondisi Mas Anton yang memang dalam tanda kutip tidak normal. Dan kejadian Mas Anton ini ketika dia berteriak-teriak ataupun kadang berlari ke depan rumah, itu dilakukan Mas Anton sampai jam 2 pagi, dan dengan bahasa-bahasa yang kacau, seolah-olah dia melihat banyak orang ataupun banyak sosok-sosok yang dia lihat. Padahal kondisi Mas Anton sendiri itu sudah sangat lemah, tapi tidak tahu kekuatan dari mana yang menyebabkan Mas Anton itu bisa melakukan aktivitas lari-lari, bahkan menjerit-jerit. Orang tuanya sendiri sampai juga tidak bisa tidur karena
harus mendampingi atau mengawasi kondisi Mas Anton. Hari selanjutnya bertambah parah, dan kejadian itu hampir boleh dikatakan bahwa Mas Anton hanya bisa berbaring dan berteriak-teriak, suaranya parau, badannya udah terlihat lebih kurus. Setelah 1 minggu lebih dia mengalami kejadian teror. Sosok yang mengikuti dia dan fenomena lain yang dia lihat. Sampai kemudian di hari Rabu, Mas Yainal itu datang ke rumahnya Mas Anton, yang datang bersama istri dan anaknya yang masih berusia 3 tahun, dengan membawa beberapa oleh-oleh dan 1 buah tas jinjing yang nantinya diketahui itu adalah 3 buah botol air mineral yang nantinya akan digunakan untuk mengobati Mas Anton. Masuklah ke dalam Mas Yainal setelah dipersilahkan bapaknya Mas Anton, dan dari situ Mas Yainal menceritakan petunjuk apa yang diberikan oleh sang kiai untuk mengobati atau mengatasi gangguan teror yang diterima Mas Anton. Tidak selang berapa lama, bapaknya langsung mempersilahkan Mas Yainal beserta keluarganya untuk menengok Mas Anton yang memang saat itu dirawat atau ditempatkan di ruang tengah keluarga yang hanya memiliki pembatas korden antara ruang tamu dan ruang tengah. Masuklah Mas Yainal ke situ, dan ketika istrinya yang saat itu menggendong anaknya mau masuk ke dalam ruang tengah, belum sempat untuk melewati korden, anaknya Mas Yainal ini menangis histeris, seolah-olah ketakutan, dan nangisnya benar-benar di luar kebiasaan anaknya Mas Yainal ini. Sampai kemudian sama istrinya diajak keluar, dan di ruang tengah itu Mas Yainal mendekati Mas Anton, kemudian berjongkok, lalu duduk dengan melihat kondisi Mas Anton yang saat itu sedang mengalami kondisi pandangan mata kosong, tubuhnya terlihat kurus, dan yang jelas saat itu kondisinya memprihatinkan. Dari Mas Yainal ini kemudian meminta sebuah gelas kepada ibunya Mas Anton yang waktu itu duduk di sebelah Mas Anton, yang biasanya memang menunggu atau merawat Mas Anton. Dari gelas itu kemudian air mineral itu dituang ke dalam gelas dan meminta tolong bapaknya untuk meminumkan air itu ke Mas Anton. Saat mau meminumkan air dalam gelas, Mas Anton yang posisinya agak didudukkan, diangkat punggungnya itu, entah kenapa tangannya menolak, bahkan gelas yang akan diminumkan itu seperti disambitkan, sampai kemudian gelas itu pecah. Dan dari kejadian itu, proses itu diulang
sampai posisi Mas Anton, tangannya itu dipegangi Mas Yainal yang satu dan dipegangi bapaknya, kakinya juga waktu itu dipegangi oleh ibunya untuk menjaga-jaga kalau Mas Anton berontak. Dan kemudian air itu mulai diminumkan ke Mas Anton, memang dipaksa, sambil menggeram-geram. Air ini dipaksa masuk ke dalam mulutnya Mas Anton dan dipaksa untuk ditelan. Setelah itu Mas Yainal menjelaskan bahwa satu botol air mineral yang waktu itu volumenya 1 liter itu nantinya bisa diminumkan Mas Anton selama beberapa hari atau beberapa kali diminum sampai habis. Dan 2 botol yang waktu itu ada 3 botol keseluruhan air mineral yang dibawa Mas Yainal, yang satu untuk diminum, yang kedua ini, yang 1 botol ini untuk campuran air memandikan Mas Anton di malam ini juga, dan yang satu nanti untuk besok paginya. Setelah meminum air yang dibawa Mas Yainal, kondisi Mas Anton juga belum terlihat baik, masih sama. Hanya kali ini pandangannya Mas Anton yang biasanya kosong, tatapan kosong atau sering menggeram-geram, kini agak tenang dan matanya itu terlihat dia sangat mengantuk. Kondisi Mas Anton waktu itu sendiri hampir kesulitan untuk berbicara ya teman-teman. Jadi memang kondisi dia hampir ya seperti kayak orang lumpuh lah. Terus kemudian setelah meminum itu, ibunya diminta menyiapkan ember besar untuk diisi air hangat dan dicampur dengan air mineral yang dibawakan Mas Yainal. Begitu proses pemandian itu pun juga sama. Mas Anton ini seolah-olah berontak ketika mau disiram air, tapi dengan bantuan bapaknya dan Mas Yainal, akhirnya prosesi pemandian Mas Anton itu yang meskipun hanya beberapa kali guyuran itu selesai. Dan setelah prosesi pemandian tadi, Mas Anton diberi pakaian, ditidurkan lagi di ruang tengah. Hanya kondisi ini sekarang dia lebih terlihat segar dan dia sudah mulai agak bisa memberikan isyarat dengan jari-jari tangan ataupun dengan suara yang waktu itu masih terbata-bata dan cenderung tidak jelas pengucapannya. Sampai kemudian setelah pemandian itu, kondisi Mas Anton yang seperti tadi saya ceritakan, Mas Yainal meminta izin pulang karena dia dari pondok pesantren di Jawa Timur. Tadi perjalanan pulang langsung mampir ke tempatnya Mas Anton sesuai dengan arahan dari Kiai. Dan baru ini dia setelah dari Mas Anton melakukan apa yang harus dikerjakan, Mas Yainal ini meminta izin pulang. Dan mengatakan kepada bapaknya kalau besok pagi sebelum dia membuka tokonya di pasar yang biasanya dia buka sekitar jam 9, akan menyempatkan ke rumah ini lagi, ke rumahnya Mas Anton. Sampailah kemudian hari itu Mas Anton, pasca dia sembuh dan menceritakan cerita ini, malam itu ketika dia setelah minum air putih dan mandi tadi, dia merasakan badannya itu kadang panas, kadang dingin. Jadi
kondisi panas dan dingin yang hampir bergantian sampai kira-kira jam 12 malam. Dan setelah itu mungkin karena kecapean atau karena memang badannya yang masih belum sehat, Mas Anton ini tertidur. Dan dari tidur inilah Mas Anton bermimpi punggung dia yang di bahu sebelah kiri itu terlihat sedang ada tangan berwarna hitam yang memiliki kuku-kuku panjang yang juga berwarna hitam keriput. Sementara di kepalanya Mas Anton, di atas batok kepala itu ada juga tangan makhluk yang sama, kemungkinan itu tangan kiri ya, yang di bahu, dan tangan kanan di atas kepala. Waktu itu kondisi remang-remang yang dilihat Mas Anton seperti waktu menjelang maghrib. Dan dari situ kemudian dia melihat ada seorang tua yang berpakaian biasa, tidak seperti Habib atau pakaian khas ulama. Tapi kali ini yang dilihat itu adalah seorang pria berusia kisaran 50-an tahun dengan memakai pakaian seorang petani dengan celana 3/4 berwarna hitam dan baju yang tidak dikancingkan juga berwarna hitam, memakai blangkon atau iket ya, berarti bukan blangkon, iket kepala, batik, yang waktu itu dia membawa sebuah cambuk. Pria itu berjalan mendekati Mas Anton, kemudian melewati Mas Anton, tapi setelah mungkin jarak sekitar 1 meter, yang dirasakan atau didengar Mas Anton dalam mimpi itu adalah suara lecutan cambuk dan sebuah jeritan dari makhluk yang ada di belakang Mas Anton yang memegang bahu dan kepalanya. Makhluk itu menjerit sangat keras karena posisi makhluk itu memang kepalanya dekat dengan telinga Mas Anton, sehingga suara itu sangat-sangat keras dan hampir membuat tuli Mas Anton. Kemudian dari situ terdengar suara, "Ayo, ndang mulai. Iki ora panggonmu. Ayo mulai. Cepat pulang. Ini bukan tempatmu." Dan yang dirasakan Mas Anton karena dia posisi membelakangi sosok petani tadi, yang dirasakan bahwa makhluk yang di belakang dia itu seolah-olah diseret dan dipaksa turun. Waktu itu tangan yang mencengkram bahunya itu dirasakan mencakar di punggungnya, dan makhluk itu diseret. Kemudian orang yang menyeret itu berjalan lagi di belakang Mas Anton, jadi dia tidak kembali lagi di hadapan Mas Anton. Sampai kemudian Mas Anton terbangun. Kondisi badannya yang sudah sempat tidur beberapa jam, kira-kira waktu itu jam 3 dia bangun, berarti hampir 3 jam dia tertidur pasca 1 minggu lebih dia hampir dikatakan tidak tidur. Dan dengan kondisi yang agak sudah lumayan nyaman, dia membangunkan bapaknya untuk meminta minum dan makan. Dan minuman yang akan diminum Mas Anton ini sama bapaknya
Karena menurut bapaknya ini sudah pagi, akhirnya memakai sisa dari botol air mineral yang sudah dibawa Mas Yainal. Sampai kemudian setelah itu Mas Anton boleh dikatakan ketika makan masih disuapi, tapi kondisinya sudah agak lumayan dari sebelum dia minum air putih dari Mas Yainal dan mandi. Setelah makan, Mas Anton merasa badannya agak bertenaga. Saat itu Mas Anton dipaksa bapaknya untuk tidur lagi. Sampai kemudian pagi harinya Mas Anton terbangun. Kondisi sudah jauh lebih baik, badannya sudah mulai bertenaga karena sudah kemasukan makanan dan juga tidur yang sudah lumayan cukup lama ya. Waktu itu Mas Anton bangun jam 7 dan tidak lama, selang 1 jam, dan waktu Mas Anton bangun ini dia juga sudah mulai bisa berjalan-jalan di teras atau ke belakang rumah. Bahkan dia juga untuk mandi sudah tidak dibantu lagi. Sampai kemudian jam 8 Mas Yainal datang dan menengok kondisi Mas Anton yang tentu saja jauh lebih baik. Dan dari situ Mas Yainal, Mas Anton dan bapaknya ini mulai ngobrol lagi. Dari situlah bapaknya mengajukan pertanyaan kepada Mas Yainal yang saat itu mungkin juga ingin ditanyakan Mas Anton tentang apa yang dialami. Dan dari Mas Yainal sendiri hanya menjelaskan bahwa wiridan yang diterima Mas Anton dari Habib atau dia berziarah ke sebuah makam keramat itu sebenarnya tidak bisa menjadikan Mas Anton diteror seperti apa yang dialami. Tapi yang membuat Mas Anton diteror itu atau diikuti sosok itu adalah karena pemikiran negatif atau energi negatifnya Mas Anton yang iri terhadap temannya, dan juga dia salah dalam menafsirkan sebuah kejadian di mana di awal diceritakan dia mulai ditemui sosok yang menyeramkan itu. Setelah itu tidak diceritakan lebih lanjut seperti apa, yang jelas posisi Mas Anton karena keinginannya itu dia tidak bertambah jabatannya, malah mendapatkan sebuah teror yang akhirnya menghasilkan sebuah pengalaman yang sangat menakutkan dan merugikan dia di pekerjaan maupun di kehidupannya. Demikian teman-teman, semoga menjadi pelajaran untuk kita tentang apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita lebih waspada, lebih bijaksana, karena sesuatu yang bersifat gaib itu jauh dari pengetahuan kita. Demikian cerita ini saya selesaikan dari seri Wirid Sang Habib. Mohon dukungan, like dan subscribe, dan mungkin juga teman-teman bisa menulis pengalaman yang mungkin serupa dengan yang Mas Anton alami di kolom komentar.
Demikian kisah mistis kita kali ini. Mohon maaf untuk semua kekurangan atau ketidaknyamanannya dalam mendengarkan cerita ini, karena ada kata yang tidak pas atau tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samya bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandulu